Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah bi ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang yang cukup cerah ini kita bisa hadir ke masjid ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat Jumat dan serangkaian ibadah lainnya. Mudah-mudahan ini semua di yaumil akhir nanti mengantarkan kita ke surganya Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atamul anbiya atamur rasul. Mudah-mudahan salawat dan salamnya tetap pada baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqamah dalam dinul Islam. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, setiap khatib naik mimbar berpesan untuk dirinya sendiri, untuk jamaah dan umat Islam pada umumnya. Bertakwalah kau kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Firman Allah dalam Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ayat ini menerangkan pada kita bahwasannya Allah akan uji kita dengan kekurangan harta, dengan kekurangan buah-buahan, dengan kelaparan, dengan ketakutan dan musibah-musibah yang lain. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang sabar, yang sabar dalam menerima ujian atau musibah tersebut. Siapa orang yang sabar tersebut? Yaitu ketika diberikan musibah dia berkata, ini semua dari Allah dan akan kembali pada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa musibah yang tak kunjung selesai di Indonesia. Antara lain pandemi COVID-19 yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini. COVID-19 gak henti-hentinya. Sudah berbagai macam usaha dilaksanakan, mulai dari APD, mulai dari 3M. Dan harusnya 3M sudah berjalan sekian tahun, sekian bulan, tapi tidak sukses. Sebagai umat Islam maka harus ditambah dengan 2M lagi. Apa itu? Memperbanyak zikir dan memperbanyak doa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, 3M-nya itu adalah usaha dohir. Karena secara dohir wajib kita usaha untuk menalangi atau untuk mengatasi COVID-19 ini. Pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, oke. Karena itu secara dohir harus kita laksanakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum manakala kaum tersebut gak mau merubahnya. Harus dengan usaha. Tadi 3M. Tapi jangan lupa sebagai umat Islam tambahin dengan 2M. Apa itu? Memperbanyak doa dan berbanyak zikir. Ud'uni istajib lakum, mintalah kau kepadaku, pasti akan saya kasih. Ad-du'a silahul muslim, doa adalah senjatanya orang muslim. Maka dari itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, untuk menghadapi COVID-19 ini secara zahir dan batin harus kita laksanakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, akibat daripada COVID-19 yang tak kunjung selesai ini, di samping ini merupakan musibah kita semua, bagi umat Islam ada musibah lagi 2 tahun
Umat Islam yang sudah nunggu-nunggu daftar haji, para pendaftar haji, calon jamaah haji yang sudah nunggu beberapa tahun, 2 tahun ini gak bisa berangkat. Mudah-mudahan ini adalah qadarullah terbaik untuk kita semua, sehingga di tahun-tahun di masa-masa yang akan datang dapat berangkat semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, musibah yang kedua yang terjadi di Indonesia saat ini adalah krisis moral yang berkepanjangan. Anak-anak muda senang geng motor, miras, narkoba, dan seterusnya, tawuran. Yang tua, para pejabat kita senang korupsi. Bahkan di era reformasi ini korupsinya makin kencang. Bahkan di masa pandemi ini ada juga menteri yang korupsi. Dana bansos diembat juga. Na'udzubillah min dalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sungguh aneh, sungguh tragis, sungguh ironis. Uang bansos diembat juga oleh menterinya. Mudah-mudahan hukum ditegakkan terhadap para koruptor tersebut. Walaupun ada kemarin yang bebas, entah karena apa, dengan inisial SN, korupsi masalah BLBI. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sungguh korupsi, pelakunya para koruptor itu adalah biang kerok daripada terjadinya musibah di Indonesia ini, sehingga hutangnya sekarang makin banyak dan makin banyak. Mudah-mudahan pemerintah dapat bisa arif dan bijaksana dalam memimpin negara ini, sehingga dapat membawa rakyatnya menjadi lebih sejahtera dan gak banyak utang. Kalau punya utang sudah pasti, tapi kalau banyak-banyak utang, mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan cepat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itulah musibah yang kedua yang merupakan musibah besar, krisis moral. Oleh sebab itu, sebagai umat, sebagai rakyat, ulama dan umaroknya, ayo bersatu padu. Di samping secara zahir kita membangun diri kita, ayo lahiriah, dohiriyah dan batiniyah kita bangun. Ketakwaan kita, keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya umat Islam, ayo kita bangun. Ayo kita tingkatkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, musibah yang ketiga yang tak kalah pentingnya akhir-akhir ini, akan ada perpecahan di antara umat Islam khususnya di Indonesia. Disinyalir akan ada, dan ini sangat menyedihkan. Ulama-ulama zaman dulu, khususnya ulama-ulama Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Nur Ali di Bekasi misalnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Buya Hamka dan seterusnya, ulama-ulama zaman dulu selalu mendengungkan persatuan dan kesatuan. Bukan hanya umat Islam, tapi persatuan dengan kesatuan bangsa. Ukhuwah Islamiyah itu yang didengung-dengungkan, karena ukhuwah Islamiyah adalah merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Kalau umat Islam gak bersatu, maka akan mudah diporak-porandakan, dipecah belah, mudah dihancurkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kalau kita lihat di YouTube, Masya Allah, na'udzubillah min dalik, banyak perang di antara para ustadz kita. Yang satu ngaku asli aswaja, yang satu ngaku ahli sunnah. Ada yang suka ceramah. Ngapain? Ada kunut-kunut segala, itu bid'ah. Ngapain tahlilan, ngapain yasinan, itu bid'ah. Dan seterusnya. Bahkan ada seorang ulama yang menyatakan ormas Islam terbesar di Indonesia dikatakan sesat. Na'udzubillah min dalik. Akhirnya ulama yang aswaja gak tinggalan dia menjawab, ente yang bid'ah karena hafal hanya satu hadis. Nah, kalau ulamanya, ustadz-ustadznya yang di mensos suka berperang pernyataan, berperang fatwa, siapa yang senang? Orang-orang di luar muslim, orang-orang di luar Islam, mereka senang. Emang itu yang dikehendaki. Berperanglah kau melalui mass media, melalui sosmed. Peranglah pernyataan, peranglah fatwa. Kita tinggal tepuk tangan. Yang bingung siapa? Umatnya. Maka saya mengajak sebagai orang yang al-fakir, yang bodoh ini, mengajak para ulama, para ustadz khususnya, mari kalau dalam berdakwah,
Ikuti Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Hendaklah kalian menyeru di jalan Allah dengan hikmah, dengan pengajaran yang penuh kebaikan, dengan pendidikan yang penuh kebaikan, penuh hikmah, penuh contoh, penuh suri toladan, baik lisannya atau perkataannya atau tingkah lakunya. Dan jika berdebatlah dengan baik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Quran sudah menyebutkan agar umat Islam ini kokoh, maka berpegang teguhlah pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, serta ikuti mau'idah hasanah yang akan disampaikan oleh para ustadz kita, ustadz warasatul ulama warasatul anbiya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguhlah kalian pada Al-Quran dan sunnah al-hadis Rasulullah, dan janganlah bercerai-berai. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayo bangun persatuan dan kesatuan umat Islam. Jangan sampai saling menyalahkan, jangan sampai saling mengolok-olok di antara yang satu dengan yang lain, jangan sampai saling cari kesalahan antara yang satu dengan yang lain. Karena itu merupakan kerugian yang besar bagi kita, dan merupakan pembelajaran yang tidak baik terhadap generasi Islam ini ke depan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayo bersatu menghadapi segala hal, masalah-masalah di bangsa tercinta negara Republik Indonesia ini. Kalau umat Islam bersatu, istiqomah pada Al-Quran dan hadis, pada ajaran Islam, maka Allah akan berikan pemimpin dari golonganmu yang istiqomah pula. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai penutup dalam khutbah yang sangat singkat ini, mari kita hadapi musibah-musibah yang tak kunjung selesai ini dengan sabar dan tawakal pada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu was-samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim.